Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ilmupeternakan.com. Kali ini kita akan membawakan tema mengenai peluang kerja lulusan peternakan. Ini saya khusus sampaikan untuk menambah semangat bagi kalian yang sudah memilih atau melabuhkan hati untuk menimba ilmu di bidang peternakan. Ya, ini sangat menarik ya, peternakan. Baik, sebelum kita mulai membahas satu persatu, jika teman-teman belum langganan dengan channel ini, silakan dapat subscribe dan aktifkan gambar loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari ilmupeternakan.com. Baik, yang pertama kita mulai dari fakta. Fakta yang pertama adalah produk peternakan itu tidak akan pernah mengalami titik jenuh ya. Coba bayangkan di meja makan teman-teman semuanya, pasti ya tiap hari itu bisa menemukan salah satu ya, bisa daging, ya dagingnya itu bisa daging ayam, daging sapi, daging kambing, dan juga telur ya, terutama telur ini ya, itu menu sejuta umat ya, di mana teman-teman biasanya di kulkas pasti menyimpan stok telur ya, dan juga susu ya, susu itu juga menjadi penting, apalagi sekarang banyak sekali bahan olahan pangan berbahan dasar susu ya. Makanan-makanan di supermarket juga kita lihat banyak sekali yang menggunakan susu ya. Apalagi sekarang kalau kita ke kafe ya, atau nongkrong-nongkrong dengan teman-teman, nggak nyaman kalau nggak sambil ngopi susu ya. Kopi susu apalagi sekarang lagi tren yang minuman kopi susu dingin itu ya, yang kopi kekinian, apalagi ditambahnya gula-gula aren. Wah, dah top markotop pokoknya. Ya, jadi ini bahwa hal-hal tersebut, produk-produk tersebut akan terus diminati dan tidak akan jenuh ya, karena daging, telur, dan susu ini akan terus dibutuhkan oleh masyarakat. Mengapa? Karena ini adalah sumber protein hewani ya, penting ya. Karena kita tanpa makan ini ya ada yang kurang ya gizinya ya, karena kita selain protein nabati dari tahu tempe ya, kita juga perlu yang namanya protein hewani ya. Itu ada banyak, ada asam amino esensial yang kita butuhkan dan kita perlukan, terutama yang berasal dari hewan. Kemudian yang ketiga, faktanya bahwa permintaan produk daging, telur, susu ini akan terus meningkat ya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kalau penduduk masih ada, ya akan tetap butuh daging, telur, dan susu. Jadi jangan khawatir peternakan akan bangkrut. Ya, tetap selalu dibutuhkan. Makanya Anda perlu bangga karena sudah memilih peternakan. Jadilah insan-insan peternakan yang konsisten, penuh inovasi, ya dalam menyediakan produk-produk dari peternakan ya. Harapannya bisa dimodifikasi produknya sehingga tampilannya akan semakin mantap dan keren dan akan meningkatkan nilai jual ya. Itu peluang bagi Anda. Nah, ini yang menjadi topik kali ini, bagaimana sih peluang kerjanya ya. Apa hanya ngurus ternak saja? Oh, tentu tidak ya. Saya beritahu tentu tidak. Karena yang pertama, saya akan berikan informasi bocoran nih bagi teman-teman yang belum lulus ya. Kalau udah lulus pasti sudah tahu ya tentang fenomena ini. Dan bagi teman-teman yang masih sekolah SMA, SMK, mau pilih jurusan apa ya. Kalau mulai kepikiran pengen peternakan, ini peluangnya cukup tinggi. Yang pertama kita lihat, ini bidang pekerjaan dulu ya. Jadi peluang kerja pada perusahaan swasta, multinasional, WD, multinasional ya. Jadi ini perusahaan nasional gitu ya, multinasional, dan perusahaan lain yang bergerak di bidang peternakan. Banyak nggak sih? Banyak ya, banyak. Karena tadi dilihat fakta tadi, bahwa daging, telur, dan susu ya, ini selalu dibutuhkan. Terlebih apalagi sekarang juga banyak olahan pangan berbahan daging, telur, dan susu ya.
terutama daging ya, banyak juga ya selain susu. Kita lihat di supermarket ya, ada ya apa namanya daging yang sosis dan lain-lain lah itu ya banyak sekali. Bakso juga ya, itu olahan-olahannya ya. Contohnya ya, ini yang perusahaan-perusahaan besar ya, yang sudah lebih dulu bergerak di bidang peternakan. Ada PT Karun Pokpan ya, ini integrated ya, perusahaan terintegrasi dari hulu sampai hilir ya. Ada Java Comfit, Wonokoyo, Medion ya, di bidang obat ini ya, Santosa Agrindo, Greenfield, ini di susu ya, atau PT lain yang tidak disebutkan satu persatu ya. Perusahaan kemitraan juga banyak yang regional-regional ya, banyak sekali ya. Di sini ada banyak ya, tidak bisa disebutkan satu persatu, karena banyak juga muncul perusahaan-perusahaan baru yang semakin berkembang dan bisa menyaingi perusahaan-perusahaan yang lebih dulu ada ya. Nah ini salah satu peluang kerja. Kemudian peluang kerja yang kedua, di apa? Yang kedua adalah peluang kerja pada bidang instansi pemerintahan sangat terbuka luas. Ya, maksudnya apa? PNS, betul ya. PNS atau PPPK ya. Sekarang itu ada P3K lah ya. Apa namanya pegawai dengan perjanjian kerja itu ya. Jadi hak-haknya hampir sama seperti ASN atau PNS gitu ya. Nah, ini di mana saja kita bisa masuk ya. Pertama di Kementerian Pertanian ya. Kemudian ada juga mungkin ada BPPT, ada LIPI ya. Kalau sekarang itu udah mulai masuk BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional. Di Kementerian Perindustrian juga kadang membutuhkan, di BSN ya, standarisasi produk-produk peternakan ya, daging, telur, susu juga dibutuhkan. Kemendikbud ya, dua Kemendikbud di apa ya? Di SMK peternakan juga butuh ya lulusan peternakan. Dosen ya, dosen itu kan juga lulusan peternakan, ada ya di bidang peternakan, masuk ke Kemendikbud ya. Kemudian di instansi pemerintah daerah ya, ada penyuluh, ya pengawas bibit ternak, ya kemudian yang di bidang nutrisinya, ya banyak sekali ya di Pemda-Pemda yang membuka lowongan CPNS bagi lulusan peternakan ya, baik produksi ternak, nutrisi makanan ternak, sosial ekonomi peternakan maupun teknologi hasil ternak ya. Ini peluang yang kedua. Baik, kita lihat peluang yang ketiga apa? Baik, sebelum kita lanjutkan, jika teman-teman belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan aktifkan gambar loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari ilmupeternakan.com. Yang ketiga apa? Peluang kerja di bidang non-peternakan. Nah, jurusannya peternakan, di bidang non-peternakan. Bisa saja ya. Contoh di sini ada perbankan ya. Perbankan pun kadang butuh tenaga-tenaga yang di bidang teknis peternakan ya, karena untuk menangani misalkan tentang kredit-kredit usaha-usaha di bidang peternakan. Itu perlu juga ya. Lembaga keuangan juga sama ya, karena untuk penyaluran kredit untuk usaha-usaha di bidang peternakan ya kita juga perlu punya keahlian ya di bidang itu ya. Itu juga bisa masuk. Kemudian industri retail ya, retail misalkan seperti hypermarket ya atau di mall-mall itu ya yang ada dijual produk-produk segar ya, daging, telur, susu itu kan sebagai buyer ya, itu harus tahu peternakan ya, makanya kadang mencari juga ya dari lulusan peternakan ya. Selain itu, dari bidang teknis peternakannya juga dari manajerialnya ya. Kalau dia manajerialnya bagus, dia cara berhubungan dengan orang lain, cara komunikasi ya, bagaimana memimpin, itu juga masuk di bidang pekerjaan apapun bisa ya. Saya yakin kalau teman-teman masuk di Fakultas Peternakan, di situ ada pelajaran-pelajaran ya non teknis ya yang tidak diberikan dosen tapi itu eh, penting ya. Misalkan aktif di organisasi ya, kemudian belajar asistensi ya, itu juga berhubungan dengan orang. Kemudian yang keempat ya, atau terakhir ya, ini pada bahasan kali ini adalah membuka sendiri usaha pada bidang peternakan. Ya, harapannya sih ini menjadi nomor satu ya. Tapi kan teman-teman biasanya setelah lulus itu butuh pengalaman ya, butuh pengalaman.
Misalkan dia terjun dulu ke hatchery, ya bidang penetasan atau ke breeding farm, ya dia menggali pengalaman dulu, ya caranya ini, oh nanti buka sendiri. Banyak kan seperti itu ya. Kecuali kalau memang dari awal sudah punya basic di bidang peternakan, langsung begitu lulus langsung buka usaha, itu akan sangat lebih bagus. Jempol, jempol, jempol. Oke. Jadi usaha bidang peternakan bisa macam-macam ya, bisa budidaya ya, pembesaran atau pembibitan maupun pengolahan ya. Misalkan usaha telur asin satu bidang aja kalau ditekuni, packagingnya bagus, itu akan besar, bisa menjadi usaha yang besar ya. Atau pemasaran ya, kita bisa jual beli ternak ya, ketika memasuki Idul Kurban, kita membeli dari peternak-peternak, dari mana, kemudian kita jual ke Jakarta ya, atau kemana ya. Itu juga peluang usaha ya. Jadi prospek peluang usaha pada bidang peternakan ini masih sangat terbuka luas sekali ya. Kita kembali ke fakta tadi ya, bahwa daging, telur, dan susu tidak akan pernah mengalami titik jenuh ya, karena orang akan selalu butuh gitu ya. Sehingga ini akan menjadi celah yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman semua. Jadi satu pesan saya terkait dengan peluang kerja lulusan peternakan sangat terbuka luas. Jadi Anda tidak salah sudah masuk ke dalam jurusan peternakan ya, karena ini akan menjadi peluang bagi karir Anda di masa depan ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan manfaat dan pencerahan bagi teman-teman yang masih di titik persimpangan ya, ketika mau memilih jurusan ya, atau ketika sudah masuk tapi masih yakin nggak nih? Yakin nggak nih ya? Oke ya. Baik, saya ingatkan kembali supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari ilmupeternakan.com. Silakan teman-teman bisa like, subscribe, dan juga share ya. Subscribe-nya silakan aktifkan gambar loncengnya ya, seperti ini ya, supaya ketika ada update video terbaru dari ilmupeternakan.com, teman-teman tidak akan ketinggalan. Ya demikian, salam sehat selalu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.